Untuk mendapatkan itu ya, makanya kita harus berani-berani atau pinter-pinter kenalan sama masnya ini yang punya channel, nggih. Iya. Sama kawan-kawan, cari informasi job-job baru. Pergi keluar cari job yang mana job itu lebih baik dari tempat yang lama. Itu saya berpikir keras untuk menentukan bagaimana kehidupan saya 3 tahun di sini. Kalau sampean atau semua orang yang berpikiran enteng saja di situ, oh tidak, di sini itu perlu perhitungan. Kita meninggalkan keluarga tentu harus lebih maju. Kalau kita tidak ada yang lebih maju ya percuma lah. Nah, begini guys, saya mumpung ada kawan baru ini, orangnya di sini kurang lebih sudah 3 tahun lebih nih, ya Mas yo. Ya. Nah, alhamdulillah. Saya mau tanya-tanya sebentar ini soal pekerjaan sampean ini. Mudah-mudahan nanti video ini bisa bermanfaat. Kalau seandainya sampean minat kerja di Taiwan, nah terus ingin cari job, bisa menginspirasi buat teman-teman di Indonesia Raya. Oke Mas yo? Oke, terima Langsung kasih. saja wae. Nah, perkenalkan Mas, sampean namanya siapa? Saya namanya Hara saja. Hara saja. Panggilannya Hara. Nama panggilannya Hara Ya, saja. Hara. Nah, terus Yes. sampean aslinya orang mana? Saya aslinya orang Banyuwangi. Aslinya Banyuwangi Banyuwangi. asli. Nah, terus Sambil Sambi. terus sampean di sini sudah berapa tahun? Saya di Taiwan jujur ya. Nah, Jujur kebetulan sudah 2 kali kontrak ini atau 3 tahun. Alhamdulillah. Baru. Alhamdulillah betah kan? nah, ya betul ya berarti yo. Berarti sampean sudah 2 kali kontrak ya berarti Mas yo. Alhamdulillah. Nah, terus ini yang Sedikit. nah, oh ya rakyat yo. Nah, terus yang ini Mas yo, yang kontrak kedua ini sampean sudah habis kontrak atau masih berjalan berapa tahun ini? Saya di job yang kedua ini itu baru berjalan 6 bulan lah. 6 bulan mau berjalan, setengah tahun lah. Berarti totalnya kurang lebih 3 tahun setengah ya? Oke. 3 tahun. Nah, terus enaknya gini guys ya, kalau di Taiwan itu sekarang itu kalau sudah finish kontrak itu nggak usah pulang kampung guys, langsung bisa nyambung di sini. Contohnya kayak Masnya ini Mas yo. Oke. Sebenarnya itu pilihan. Jujur Bang, kalau informasi terbaru dari BMI, teman-teman BMI itu pilihan. Karena kembali lagi kebijakan wajib pulang. Wajib pulang itu setelah masa kontrak itu wajib pulang. Tetapi kita diberikan pilihan. Pada tahun ini saya yang mengalami kontrak baru ini itu kan terjadi yang namanya corona. Kan wabah penyakit di mana-mana menyebar pandemi. Sehingga saya diberikan pilihan. Ketika saya sudah 3 tahun di sini, kebetulan kan saya ditawarin kontrak baru. Penawaran itu datang dari bos ataupun bos baru, bos lama. Bos baru ini kan saya belum cari ketika habis kontrak itu. Kita kan cari job, bener kan Bang? Iya. Nah, setelah itu saya cari pemandangan, istilahnya pas 2 tahun setengah itu saya berhenti dulu ya, mungkin untuk fokus berpikir ke depan saya harus bagaimana, balik ke Indonesia kah atau lanjut kerja di sini kah, begitu kan. Nah, berhubung pada masa itu adalah pandemi dan di sini sudah berjalan 1 tahun, balik pun kita kerja apa di rumah? Iya, Kan bener, bukan begitu Bang? Akhirnya saya punya pemikiran lain, saya tak tambah kontrak gitu kan. Tambah kontrak ya, pertama pemikiran saya. Nah, lalu begitu berjalan 3 bulan atau menjelang 3 bulan kontrak itu habis, saya kok ada ganjelan. Ternyata pandemi dimanapun sama, pabrik mulai sepi, bener kan Bang? Iya, betul. Banyak pabrik di sini gulung tikar, PMI pulang kerja cuma sehari 2 kali, sama aja guys. Itu pengalaman saya yang lalu, gitu kan. Lalu di akhir-akhir kontrak saya menekankan bahwasanya pilihan saya adalah lanjut dan pindah. Ini adalah pilihan. Pindah dalam konteks apa? Yang namanya orang pasti mencari keberuntungan lain lah, rezeki lain yang lebih lah. Mencari rezeki yang lebih banyak lagi Mas. Siap, untuk mendapatkan itu ya, makanya kita harus berani-berani atau pinter-pinter kenalan sama masnya ini yang punya channel, Iya. sama kawan-kawan, cari informasi job-job baru. Pergi keluar cari job yang mana job itu lebih baik dari tempat yang lama.
Sehingga ketika sampean semua mungkin ya ini sekedar informasi, saya juga tidak menyarankan untuk pindah pabrik sebenarnya. Karena yang namanya adaptasi itu susah Bang ya. Iya bener Mas. Bener kan? Kadang itu gini Mas, kalau disuruh kita mau pindah pabrik, mendingan nggak usah pindah pabrik Mas. Karena apa? Kita itu beradaptasinya itu mulai dari nol lagi loh Mas. Benar. Makanya kadang itu aduh, mendingan di pabriknya sendiri ya kan. Oke. Makanya saya di 2 tahun itu dan di akhir kontrak itu saya berpikir keras untuk menentukan bagaimana kehidupan saya 3 tahun di sini. Kalau sampean atau semua orang yang berpikiran enteng saja di situ, oh tidak, di sini itu perlu perhitungan. Kita meninggalkan keluarga tentu harus lebih maju. Kalau kita tidak ada yang lebih maju ya percuma lah. Meoyong lah bahasa di sini lah. Meoyong, sehingga kasihan sampean datang jauh-jauh dari Indonesia ke sini tidak dapat job, tidak dapat kerja, juga tidak dapat rezeki. Di tempat yang baru sampean dikuyo-kuyo, nggak bisa adaptasi. Pikir baik-baik apapun kegiatan ke depan nanti, sehingga ketika sampean sudah memutuskan di tempat baru harus enjoy seperti sekarang ini Bang. Alhamdulillahnya begitu. Jadi saya memutuskan untuk pindah job. Pindah job ya? Oke, di akhir-akhir tahun itu. Berarti intinya sampean finish kontrak 3 tahun terus ya, pindah job. Nah terus gini Mas ya. Nah terus saya mau tanya ini. Nah terus sampean yang kedua ini jobnya pabrik apa ini? Kalau boleh saya tahu. Kalau diceritakan lagi, dulu saya di Toyen Bang. Oh berarti sampean di atas. Dari atas Toyen sana ya? Siap. Meluncur ke sini ya? Bawah ini ya? Saya di pabrik makanan dulu. Tahu sendiri pabrik makanan bagaimana Bang? Iya. Tidak pernah libur. Tapi kan cuannya kan banyak toh Mas? Oh, belum ya, tentu Bang. Belum tentu ya? Tidak pernah libur, kerjaan nggak ada habisnya. Tengkleh guys, 25 kilo per hari kali sampai 2 ton. Itu 1 orang, itu bebannya seperti itu. Itu pabrik makanan. Ya suka dukanya lah. Gaji saya Bang 17.000. Bersih ya? Bersih alhamdulillah 17.000. Tapi lumayan loh Bang, bandingnya yang teman-teman lainnya. Lumayan, daripada kalian semua nganggur di rumah lumayan itu. Iya. Tapi kalau sampean mengejar di sini 17.000, ya mohon maaf Bang. Tak nyantai-nyantai wong 17.000 di sini ya kurang Bang. Kurang ya. Tahu sendiri nggih. Minimal harus di atas 20 lebih Mas ya. Nggih. Baru bisa ada tabungan. Ada targetnya. Baru ada tabungan. Itu yang di Toyen kontrak pertama. Enggak apa-apa kan, Jawa? Enggak apa-apa. Nah, terus ini terus yang pabrik kedua. Iya. Oke. Nah. Pabrik kedua ini alhamdulillah saya pengen nyari pengalaman baru. Saya di pabrik sensi. Besi, sensi press namanya. Nah, di sini kan sensi kan banyak, ada bubut, ada press, ada apa lagi tuh Bang? Cetak ya. Kalau nggak nyetak itu loh. Kalau saya yang ngepres sama nyetak, jadi kerjaannya ya alhamdulillah duduk guys, nggak berdiri lagi. Nah ini ya, terus yang sampai rasakan ya di job sensi ini ya, ini kerjanya gimana? Terlalu capek atau ringan atau gimana? Kalau dibilang capek, semua kerjaan pasti capek Bang. Nggak ada yang enak ya? Nggak ada yang enak. Tapi lebih capek kalau kita nggak kerja Bang. Bener. Masuk? Wong kadang itu gini Mas ya, tidur aja ya. Capeknya minta ampun juga. Mantap. Loh. Bener loh. Mantap. Nah terus ini lagi soal gaji gimana? Alhamdulillah Bang. Kalau masalah gaji lebih daripada yang sudah. Mendingan yang kedua ini Mas ya? Mending yang kedua ini. Jadi kalau kita sebut nominal itu rasanya gimana ya? Sama Korea sama Jepang ini masih kalah jauh Bang. Tapi kalau saya bilang nominal, Jepang sama Korea, kalau sama kawan-kawan ini nggak ada apa-apanya deh Bang. Kawan-kawan ini gaji 30 juta Bang di atas Bang. Iya. Tapi gini Mas, penanya kalau di Thailand itu ada selimutnya Mas. Los. Iya kan? Los pokoknya, iya udah. Lah iya. Kalau di Taiwan tuh los. Nah, itu. Tapi Taiwan ya gak sahdu-sahdu banget guys. Ada kalanya sahdu. Contoh, di sini masih banyak saudara, jadi kita bisa bilang sahdu. Tapi kalau sudah mau aneh-aneh di sini juga bisa guys. Oh, siap. Masuk. Konco tekan guys. Ini kalau di Taiwan, gak apa-apa ditambahkan. Ini kawan-kawan di Taiwan semua ini.
Ini semuanya Suhu-suhu semua. suhu Senior ini. Jadi kalau di Taiwan ya gini, ngumpulnya pinggir kali kayaknya. Miring, Pak. Nah, kasihan videonya nanti. Oke ya, makasih Mas ya informasinya. Cukup seperti itu, Bang. Cukup lah. Panjang ya. Gini guys, kesimpulan saya itu, kalau seandainya jika kalian minat kerja di Taiwan, ini salah satu contoh job di CNC Mas yo. CNC. Kerjanya ya lumayan gimana ya, dibilang capek ya nggak capek, dibilang enak ya nggak enak. Pokoknya itu semua pekerjaan itu tergantung kita merasakannya. Kalau kita merasakannya enak ya enak, kalau tergantung kalau merasakan kita itu terlalu capek ya capek ya Mas ya. Siap. Nah, terus ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di Indonesia Raya. Ya bukan bermaksud, mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud menggurui dan meminteri Bang. Nah. Tapi kita sekedar sharing saja ya, itu apa nggih? Timbangannya ra omong, Nah, timbangannya ra omong. Bener-bener Mas. Oke Mas ya, makasih ya. Matur nuwun. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Salam Denguli. Jayo, jayo, jayo. Semangat Mas yo. Siap, mantap. Sukses selalu.